Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan atau aturan pendidikan yang diatur pemerintahan di dalam bidang pendidikan, di mana kebijakan pendidikan menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah. Tingkatan kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, tingkatan kebijakan nasional atau national policy level. Penentu kebijakan nasional ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kebijakan yang berada pada level nasional ini disebut juga kebijakan administratif. Tingkatan kebijakan umum atau general policy level disebut sebagai kebijakan eksekutif karena yang menentukan adalah mereka yang berada pada posisi eksekutif. Yang ketiga, tingkat kebijakan khusus atau special policy level. Letak penentunya ada pada tangan menteri dan merupakan pembantu presiden selaku eksekutif. Tingkat kebijakan khusus ini dibuat oleh menteri dengan berdasarkan kebijaksanaan yang berada di atasnya. Yang keempat, tingkat kebijakan teknis atau technical policy level. Disebut dengan kebijaksanaan operatif karena kebijakan ini merupakan pedoman pelaksanaan. Penentuan kebijaksanaan ini berada pada eselon kedua ke bawah, seperti Direktorat Jenderal atau pimpinan lembaga non-departemental. Perumusan kebijakan dan tahapannya. Perumusan kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penentuan suatu kebijakan. Tahapan dalam perumusan kebijakan ini yaitu yang pertama, perumusan masalah atau defining problem. Kebijakan yang diimplementasikan berawal dari perumusan atau pengidentifikasian masalah-masalah publik. Ini merupakan proses yang cukup fundamental di mana kesalahan dalam perumusan masalah akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan pun akan salah. Yang kedua, agenda kebijakan. Setelah dilakukan perumusan atau pengidentifikasian masalah-masalah yang ada di masyarakat, langkah selanjutnya adalah menyusun agenda kebijakan. Dalam proses ini akan dilakukan analisis apakah masalah yang ada merupakan masalah publik dan pantas dimasukkan ke dalam agenda kebijakan atau tidak. Salah satunya adalah apakah masalah tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, dalam hal ini adalah rakyat, dan memiliki dampak yang luas atau tidak. Yang ketiga, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Dalam proses perumusan kebijakan publik, maka proses pemilihan alternatif merupakan proses analisis terhadap beberapa alternatif yang tersedia untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pada tahap ini akan terjadi pertarungan kepentingan antar kelompok yang relatif berbeda dasar pemikiran dan tujuannya. Yang keempat, penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan merupakan termasuk pada tahap pemilihan alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah berakhir. Maka outputnya adalah diambilnya salah satu alternatif sebagai upaya terbaik untuk memecahkan masalah. Langkah selanjutnya sebagai proses terakhir adalah menetapkan kebijakan. Pada tahap ini dilakukan pengesahan kebijakan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Penetapan yang dilakukan dapat berupa undang-undang, jurisprudensi, keputusan-keputusan organisasi, dan lain sebagainya. Contoh kebijakan nasional pendidikan umum. Kebijakan nasional pendidikan umum yang bisa kita lihat adalah pergantian kurikulum pendidikan dalam beberapa tahun ini. Pemerintah mengatur kebijakan pendidikan ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan Indonesia yang diarahkan salah satunya adalah melakukan pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik dan penyusunan ini dilakukan secara nasional. Contoh kebijakan nasional pendidikan pada masa darurat pandemi COVID-19 ini dalam saat-saat ini yaitu dalam hal
keluarnya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2004 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus ini, yang salah satunya adalah ujian nasional atau UN tahun 2020 untuk jenjang sekolah SD, SMP, SMA, ataupun sederajatnya ditiadakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.